Selamat datang di Dava Novel Channel. Jangan lupa subscribe dan like untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Rumah keluarga Kyu. Setelah Mark dan keduanya pergi, semua orang di keluarga Kyu harus makan dan minum. Dan anak ketiga Kyu sedang duduk di atas peniti dan jarum. Sekarang putrinya telah menyebabkan bencana seperti itu, anak ketiga Melson tidak bisa tinggal di sini lagi. Dia menemukan alasan dan pergi sendiri. Keluarga ketiga benar-benar dihapuskan. Putri itu keras kepala, dan Mark bahkan lebih tidak berguna. Keluarga ini baru saja kehilangan wajah keluarga Kyu kami. Setelah Melson pergi, bos Simon Kyu tapi masih bersenandung dingin. Kakak, apalagi yang mereka lakukan? Hari ini adalah hari kebahagiaan terbesar keluarga Kyu, jadi jangan kecewa karena keluarga. Silviana Wang keluar, mengganti topik pembicaraan, lalu tersenyum dan menatap menantunya Leonard Chu. Leonard, bukankah kamu masih punya hadiah untuk kakek? Jenis hadiah apa yang telah Anda persiapkan? Beritahu kami, dan buat kakek Anda bahagia. Ya, Leonard, apakah kita semua penasaran? Cepat berikan ke paman. Mari kita bicarakan. Lima tua Kyu juga tersenyum dan menatap Leonard Chu, dan yang lainnya juga menggema dan bertanya. Haha, paman kelima, tunggu saja. Sekarang hadiahnya masih dalam proses. Ketika itu tiba, Anda secara alami akan mengetahuinya. Aku berjanji, kali ini aku akan memberikan kejutan besar pada kakek. Leonard Chu berkata dengan percaya diri. Teresa Kyu memegangi lengan pria itu dengan wajah menawan. Hadiah pertunangan keluarga Chu kemarin memberi Teresa Kyu banyak wajah, dan Teresa Kyu juga sangat puas dengan tunangannya. Pada saat ini, keluarga Kyu berangsur-angsur menjadi hidup, dan ketidakbahagiaan yang disebabkan oleh suami dan istri Mark barusan lenyap. Tampaknya Leonard sangat percaya diri dengan bakatnya. Bagaimana dengan, apakah ada kepercayaan diri yang lebih baik dari saudara ipar kelima Anda? Kakak iparmu yang kelima memberikan kaligrafi dan lukisan terkenal, yang membuat kakekmu bahagia selama beberapa hari, dan dia masih dalam studi. Gantunglah, aku akan melihat yang lama untuk waktu yang lama setiap hari. Simon Kyu berkata sambil tersenyum. Leonard Chu menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, apapun yang pamannya katakan, hadiahnya tidak mahal, itu hanya sedikit dari kasih sayang kita pada kakek. Selama hati datang, tidak peduli apa yang Anda berikan, saya percaya bahwa di mata kakek, itu yang terbaik. Haha, Leonard masih bisa berbicara, saya dangkal. Simon Kyu tertawa. Yang lain juga menghargai pembicaraan Leonard dan kecerdasan emosional yang tinggi. Meskipun demikian, setiap orang secara alami memiliki mentalitas untuk membandingkan. Terutama orang sia-sia seperti Teresa Kyu, yang telah lama menyapa Leonard Chu, sehingga nilai hadiahnya tidak boleh buruk, dan dia tidak bisa kehilangan muka di depan kerabatnya. Leonard, tidak apa-apa jika hatimu datang. Jangan khawatir tentang hadiahnya. Jangan menghabiskan banyak uang. Anda menjadi menantu dari keluarga Kyu saya, dan Anda adalah hadiah terbaik untuk kakek. Orang tua Kyu baru saja menghilang, dan dia tersenyum dengan Chu Wen saat ini. Fei berkata dengan sopan. Bagaimana saya bisa melakukannya? Tentu saja, menantu tidak bisa meninggalkan hadiah yang seharusnya diberikan. Kakek, kamu duduk saja di sini, tunggu sebentar, Leonard akan memberikan kejutan besar kepada kakek. Leonard Chu sangat percaya diri. Orang lain juga menghargainya. Leonard memiliki hati, lahir dari keluarga kaya, dan sangat berbakti. Anak keempat, keluargamu benar-benar memungut menantu penyu emas. Teresa menemukan suami yang baik. Alina, apa kamu sudah melihatnya? Di masa depan,
jika Anda sedang mencari seseorang, Anda harus menemukan seseorang seperti saudara ipar Anda Leonard. Baik berbakat dan tampan, muda dan menjanjikan. Ayo, semua orang akan menghormati Leonard lagi. Di halaman, keluarga Qiu senang berbicara dan tertawa, tapi itu sangat hidup. Di hadapan kekaguman semua orang, Leonard Chu tersenyum bangga, Teresa Qiu bahkan lebih segar, dan kesombongannya sangat terpuaskan. Pada saat ini, Leonard Chu dan Teresa Qiu, keduanya dipuji dan dipuji oleh keluarga Qiu, hanya merasa pemandangan itu tidak terbatas. Seolah hidup telah mencapai puncak kehidupan dan melihat menantu laki-lakinya begitu menjanjikan, Pak Tua Qiu juga tertawa dari telinga ke telinga. Seperti menikmati kebahagiaan keluarga. Ketika semua orang berbicara dan tertawa, kepala pelayan mengatakan bahwa ada mobil yang keluar. Haha, di sini, hadiah yang disiapkan oleh kakek dan menantu saya telah tiba. Leonard Chu segera berdiri, berkata sambil tersenyum, dan kemudian dengan cepat memerintahkan seseorang untuk membawa hadiah itu. Aku pergi, ini sangat besar. Leonard, apa yang kamu berikan? Apakah tidak mungkin memberi wanita cantik besar? Ditutupi dengan kain merah. Segera, beberapa orang besar sudah memindahkan hadiah-hadiah itu. Di aula. Semua orang di keluarga Qiu terkejut saat melihatnya. Saya melihat bahwa hadiah itu panjangnya 2 meter dan tinggi setengah meter. Itu tampak seperti kotak persegi panjang yang ditutupi kain merah. Tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di bawahnya. Ya, Leonard, bukankah dia benar-benar cantik, kan? Kakekmu terlalu tua, dia tidak bisa menikmatinya. Qiu Simon Qiu juga berkata dengan bercanda, yang menyebabkan banyak tawa. Pastor Qiu juga tertawa dan memarahi putranya karena berbicara tidak masuk akal. Sementara semua orang berbicara dan tertawa, Leonard Chu mengerutkan kening saat dia melihat, selalu merasa bahwa bentuk ini agak aneh. Mungkin kotak pengepakan di luar. Leonard Chu diam-diam menebak, lalu tersenyum dan menjawab, haha, paman, jangan menebak. Tunggu, keponakan dan menantuku akan segera mengungkapkan jawabannya padamu. Kemudian, di Qiu di mata keluarga yang penasaran, Leonard Chu memegang Teresa Qiu. Pasangan itu melangkah maju dan dengan hormat membungkuk kepada lelaki tua Qiu yang duduk tinggi di atasnya. Terima kasih, kakek, karena telah mengasuh Teresa gadis yang luar biasa. Mohon dihormati oleh cucu ipar saya. Bersamaan dengan itu, sebagai ucapan terima kasih, hari ini saya dan Teresa memberikan pohon pinus kepada kakek saya di Nanshan. Saya berharap kakek saya mendapatkan berkah seperti air yang mengalir panjang di Laut Vietnam Timur, dan umur yang panjang daripada pinus di Nanshan. Leonard Chu dan Teresa Qiu mereka berdua membungkuk bersama. Wajah lama Qiu hampir mekar dengan senyuman, dan dia terus berkata, oke, Leonard, aku tertarik. Semua orang di keluarga Qiu setuju satu sama lain, dan pujian dari Leonard Chu dan istrinya tidak ada habisnya. Teresa Qiu mengangkat dagunya dengan bangga dan memandang Leonard Chu dengan gembira. Suami dan istri Silviana Wang dan Nelson Qiu merasa bahwa mereka cantik, dan menantu laki-laki mereka baik, mereka secara alami memiliki wajah. Ambil kainnya. Dalam suara penghargaan semua orang, di antara senyuman Pak Tua Qiu, saya melihat Tuan Leonard Chu melambai dan minum dengan bangga. Namun, siapa sangka, kain merah itu terbongkar dan tertutup di bawahnya, di mana Nanshan bukanlah pinus tua, melainkan peti mati besar. Peti mati itu gelap dan berat, tergeletak di tanah dengan begitu tenang. Tiba-tiba, pintu aula terbuka, dan angin dingin seperti raungan rendah iblis. Itu berlalu dalam sekejap. Tangga merah panjang tertiup angin, tetapi di antara aula, terdengar suara keras.
Peti mati gelap, kain merah centil. Pada saat ini, semua orang di aula keluarga Qiu terkejut. Mata Silviana Wang tiba-tiba melebar, tanya Qiu dan yang lainnya berteriak ketakutan, dan anak kecil itu langsung menangis. Dan Leonard Chu tinggal di sana sejenak, melihat pemandangan di depannya dengan tak percaya. Dia tidak bisa mempercayainya. Mengapa pinus tua menjadi peti mati? Adapun Qiu, ketika dia membuka kain merah dan melihat peti mati, Qiu hampir ketakutan pada saat itu. Dia gemetar hebat, wajah lamanya sangat pucat, dia membuka mulutnya dan menggeram seperti anjing, kamu. Dengan mulutnya yang besar, dia seperti langsung bersendawa tanpa bangun. Kakek. Ayah, cepat, pukul 120. Keluarga Qiu juga benar-benar panik, dan mereka berlari untuk membantu lelaki tua itu. Bos Qiu, Simon Qiu, bahkan menendang Leonard Chu ke tanah dalam amarahnya. Hal asteris Sole, apa yang ayahku ingin miliki 3 panjang dan 2 pendek, aku membuatmu sulit mati. Pergi, lihat rumahmu. Menantu yang baik, setelah memarahi Leonard Chu, Simon Qiu mendorong Silviana Wang pergi dan memarahi dengan marah. Kakek, saya benar-benar tidak bisa tidak tahu. Leonard Chu telah tercengang sejak lama, tapi dia terbaring di tanah oleh Simon Qiu, tapi seluruh tubuhnya gemetar, sangat takut sampai hidung dan air matanya mengalir keluar. Dia tidak tahu apa yang terjadi, dia jelas mengirim Bu Lao Song, mengapa menjadi peti mati. Namun, seperti kata pepatah, keberuntungan tidak datang, dan kemalangan tidak datang sendiri-sendiri. Saat semua orang di keluarga Qiu berada dalam kekacauan, di luar aula, pengurus rumah tangga tua dari keluarga Qiu bergegas masuk. Tuan, ini tidak baik. Ya, hal besar itu tidak baik. Kimove Logistics kami telah diselidiki. 10 gudang logistik di bawah panjinya semuanya telah ditutup. Seluruh aset keluarga Qiu telah dibekukan, eksekutif puncak perusahaan telah diambil oleh polisi. Sudah berakhir, kami Kimove Logistics, sudah berakhir. Apa? Seperti badai petir, seluruh keluarga Qiu tinggal di tempat untuk waktu yang singkat. Mata semua orang membelalak, dan ketakutan serta keheranan di pupil mereka menjadi semakin intens. Keluarga Qiu mereka, apa yang terjadi? Mungkinkah itu dikutuk oleh Tuhan? Namun, saat semua orang panik, beberapa mobil polisi berhenti di luar pintu rumah Qiu. Pintu terbuka dan beberapa polisi mendorong pintu rumah Qiu. Setelah polisi tersebut masuk, segera tunjukkan ID Anda. Halo, kami dari Biro Keamanan Umum Realville. Qiu Sui Logistics diduga melakukan kejahatan ekonomi dan operasi bisnis ilegal. Harap minta Nelson Qiu, manajer umum perusahaan, dan Simon Qiu, pimpinan perusahaan, untuk ikut bersama kami dalam penyelidikan. Mendengar ini, wajah Simon Qiu langsung memucat, dan ayah Teresa Qiu, Nelson Qiu bahkan melembutkan kakinya dan langsung berbaring di tanah. Suamiku, kamu tidak bisa menangkap suamiku, teriak Silviana Wang dan menarik Nelson Qiu. Jangan biarkan dia pergi. Namun, sekeras apapun perjuangan itu, sia-sia belaka. Akhirnya, kedua Qiu dan Qiu Si dibawa pergi. Hanya dalam satu malam, tulang punggung keluarga Qiu hampir semuanya roboh. Pastor Qiu pindah. Di rumah sakit, 2 putra paling menjanjikan dari keluarga Qiu dibawa pergi untuk penyelidikan, gudang disegel, dan logistik Qiu Sui lumpuh total. Seluruh keluarga Qiu sepertinya telah jatuh dalam semalam. Siapa yang menyangka bahwa itu awalnya perjamuan pernikahan sampai akhir, sebenarnya menjadi lonceng kematian bagi keluarga Qiu. Teresa Qiu yang sombong dan arogan, Silviana Wang dan lainnya pada saat ini seperti harimau dengan cakar yang dicabut, tidak lagi pemandangan sebelumnya. Keluarga Qiu kami, siapa yang Anda provokasi?
Mengapa Tuhan memperlakukan kita seperti ini? Di keluarga Kyu, menangis. Semua orang di keluarga Kyu menangis. Helen Kyu tidak tahu tentang semua ini. Setelah dia diusir dari halaman rumah Kyu malam itu, dia kembali ke rumahnya dan tertidur. Tetapi segera setelah kecelakaan di keluarga Kyu, ponsel Mark berdering lagi, Tuan Xiaochu, keluarga Kyu telah jatuh. Mereka yang menyinggung perasaanmu telah memetik pelajaran. Apakah kamu puas dengan upacara pertemuan ini? Erikson berkata sambil tersenyum, gelas anggur merah di tangannya begitu lembut. Di luar jendela, langit suram dan angin bertiup kencang. Sepertinya badai akan segera datang. Bab 12. Ditusuk, petir berbentuk cabang merobek langit, dan hujan deras turun. Saat ini, rumah sakit rakyat Rilville. Di bangsal, Kyu sudah sadar. Di dekat tempat tidur, semua orang di keluarga Kyu dikelilingi oleh Kyu, dan Sylviana Wang serta yang lainnya menangis dan menangis. Wajah cantik Teresa Kyu rendah, tapi dia tidak berani mengatakan omong kosong. Adapun Leonard Chu, dia tahu bahwa dia salah, jadi dia berlutut di depan Tuan Kyu untuk meminta maaf. Bagaimanapun, kejutan yang disebabkan oleh pemberian Leonard Chu sebelumnya kepada Tuan Kyu terlalu besar. Kemarin orang tua itu sangat ketakutan sehingga dia sangat ketakutan. Jika tidak sampai tepat waktu, diperkirakan Tuan Kyu baru saja bersendawa kemarin. Untungnya, Kyu selamat, jika tidak, dosa Leonard Chu akan menjadi serius. Ayah, pikirkan cara. Guang dan saudara keempat Nelson Kyu tidak punya berita sepanjang malam. Mereka tidak akan masuk penjara. Mereka tidak akan ditembak. Alina masih muda, dia tidak bisa hidup tanpa ayahnya. Kyu menantu perempuan tertua menangis dan menangis. Alis Sylviana Wang memerah dari waktu ke waktu, dan dia terus menyeka air mata. Meski keluarga Kyu memiliki banyak anak dan cucu, hanya Simon Kyu dan Nelson Kyu yang benar-benar kuat. Jika mereka benar-benar dihukum, tidak akan terlambat bagi keluarga Kyu untuk jatuh. Menangis. Kamu tahu menangis, siapapun yang menangis, turunlah. Orang tua Kyu berteriak dengan marah. Sylviana Wang dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka berhenti menangis, dan mereka menundukkan kepala dan tidak berani bersuara. Pada saat ini, Pak Tua Kyu menatap Leonard Chu yang masih berlutut di tanah, dan berkata dengan suara yang dalam, kamu juga. Kakek, maaf, apa yang terjadi kemarin? Leonard Chu masih ingin menjelaskan, tapi Tuan He melambaikan tangannya, kamu tidak perlu mengatakan, jangan menyalahkanmu. Ini adalah seseorang yang menargetkan keluarga Kyu kami. Bagaimanapun, lelaki tua dari keluarga Kyu juga orang yang tahan cuaca, dan segera melihat keanehan masalah ini. Apa? Seseorang menargetkan kita. Siapa itu? Dalam beberapa tahun terakhir, Kimove Logistics kami tidak menyinggung siapapun yang berkuasa. Apalagi di kota kecil Rilville, kami belum memiliki hubungan bisnis yang besar dengan orang-orang. Permusuhan. Siapa yang akan menyakiti keluarga Kyu kita? Para wanita seperti Sylviana Wang kembali panik sejenak, dan air mata mengalir tak terkendali di sekujur tubuh mereka. Tutup mulutku. Sekelompok wanita, jika mereka tidak menggunakan kentut pada saat-saat kritis, mereka ada di sini untuk menambah kemacetan. Orang tua Kyu sudah kesal, dan dia secara alami bahkan lebih marah ketika dia mendengar wanita-wanita ini menangis dan menangis. Kalian semua memikirkannya, apakah kalian menyinggung perasaan seseorang di hari kerja? Tidak ada musuh yang tidak masuk akal. Mereka menargetkan keluarga Kyu saya seperti ini. Pasti ada alasan untuk sesuatu. Orang tua Kyu memandangi keluarga Kyu. Teresa Kyu, tanya Kyu, dan yang lainnya menggelengkan kepala.
Mereka tidak ingat bahwa mereka telah menyinggung orang kuat manapun. Paling banyak, mereka telah menginjak pemborosan seperti Mark, tetapi tentu saja tidak mungkin peran sekecil itu membuat masalah besar. Ya, kakek, Helen Kyu dan Mark yang gila. Pasti mereka. Kemarin mereka baru saja memukuli Tuan Muda Sen, dan keluarga Kyu saya mengalami bencana. Ini jelas bukan kebetulan. Karena ketidakcukupan Helen Kyu dan Mark itulah keluarga Sen memindahkan kemarahan mereka ke keluarga Kyu kami. Ini adalah balas dendam keluarga Sen terhadap kami. Teresa Kyu tiba-tiba menjerit ketika dia memikirkan sesuatu saat ini. Leonard Chu juga buru-buru setuju, ya, peti mati ini pasti dibuat oleh keluarga Sen untuk membalas kita. Keluarga Sen adalah kekuatan kelas 1 di Rilville, dan didukung oleh Erikson Lee. Rilville bisa menghasilkan kekuatan besar kemarin. Tidak banyak, tapi keluarga Sen jelas salah satunya. Mark, Helen Kyu terkutuk. Itu mereka, suamiku ditangkap. Ayah, roh jahat semacam ini, kamu benar-benar tidak bisa membiarkan mereka pergi. Silviana Wang berkata dengan kejam. Orang-orang lainnya juga melampiaskan amarah mereka pada Mark dan istrinya. Wajah orang tua Kyu juga sangat muram, dan dia berkata dengan dingin, ayo, bawakan aku Nizi Helen Kyu itu. Karena amarahnya, suaranya bergetar. Ketika Helen Kyu menerima telepon, Mark masih memasak sarapan di dapur. Sebagai menantu dari rumah ke rumah, Mark selalu melakukan pekerjaan rumah tangga yaitu mencuci dan memasak. Helen, aku keluar untuk makan malam. Beberapa menit kemudian, Mark sudah menyiapkan peralatan makan dan menyapa keluarga Helen Kyu untuk makan malam. Jangan berteriak, Helen keluar sekarang. Hah? Keluarlah, pagi-pagi sekali, dan hari masih hujan. Apa yang akan dia lakukan? Mark mengerutkan kening. Seri Han menjawab dengan suara dingin, kenapa, kemana putriku pergi dan gagal melapor kepadamu? Ibu mertua marah, dan Mark sangat kenal dan tidak banyak bertanya, tetapi Helen Kyu tidak kembali sehari pun. Hati Mark semakin terganggu. Sampai malam, Helen Kyu masih belum kembali, dan Mark meneleponnya dan tidak ada yang menjawab. Melihat hujan lebat di luar, kecemasan Mark semakin kuat. Tepat ketika Mark hendak pergi ke rumah Kyu untuk menanyakannya, ponsel Mark langsung berdering. Itu dari Teresa Kyu. Mark, pergi ke gerbang Sense Manor dan dapatkan istri cantikmu kembali. Tanpa nyawa sang putri, dia juga terkena penyakit sang putri. Bukankah itu hanya sekedar berlutut sebentar? Bagaimana Anda bisa pingsan di sana? Benar-benar mabuk, kamu tidak memiliki kemampuan untuk tenang, jadi jangan membuat masalah. Sekarang tidak apa-apa, keluargamu bermasalah denganmu, keluargamu benar-benar bintang sapu. Teresa Kyu mencibir, dan kata-katanya penuh dengan cemoohan dan ejekan. Apa? Helen pergi ke rumah Sen. Apakah kamu pingsan? Setelah Mark mendapat kabar tersebut, wajahnya langsung menggigil. Keluarga Kyu, itu pasti keluarga Kyu. Semua tanggung jawab ditempatkan pada dirinya dan Helen, berpikir bahwa keluarga Sen telah membalas dendam pada keluarga Kyu, jadi mereka memaksa Helen Kyu pergi ke keluarga Sen untuk meminta maaf. Hanya saja Helen Kyu, wanita konyol itu, kenapa kamu tidak memberitahunya kenapa dia pergi sendiri? Apakah Anda takut dihina? Apakah Anda takut dianiaya oleh keluarga Sen? Tapi, Helen Kyu, aku suamimu dan aku laki-laki kamu. Angin dan hujan ini yang seharusnya menjadi milik pria untuk dilawan, Anda seorang wanita, kualifikasi apa yang harus Anda bawa sendiri? Pada saat itu, mata Mark tiba-tiba menjadi merah, telapak tangannya terkepal, dan ujung jarinya terbenam dalam darah dan daging, dan seluruh rongga dada penuh dengan amarah yang membara.
Teresa Kyu, dengarkan aku. Kalau Helen, jadi ada kekurangan dan kekurangan, tidak akan ada keluarga Kyu di Rilville. Kata-kata Mark tajam, dan kata-kata dingin itu seperti petir di telinganya. Teresa Kyu terpana pada saat itu, dan wajahnya pucat. Untuk sesaat, Teresa Kyu mengira dia telah melakukan panggilan yang salah. Apakah ini masih pengecut di keluarga Kyu? Apakah ini masih Mark yang tunduk? Mengapa Anda tiba-tiba sangat menindas diri sendiri? Teresa Kyu menggigil hampir tanpa sadar, dan ada ketakutan yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Teresa, ada apa denganmu? Wajahnya sangat jelek. Silviana Wang berkata dengan rasa ingin tahu. Teresa Kyu menggelengkan kepalanya, Bu, tidak apa-apa. Hanya saja Mark mengancam bahwa jika sesuatu terjadi pada Helen Kyu, biarkan kami tampil baik di keluarga Kyu. Di dalam ruangan, semua orang di keluarga Kyu tertawa ketika mendengar ini. Itu hanya sampah, hanya meneriakkan beberapa patah kata, mengapa harus dianggap serius? Juga buat keluarga Kyu kita terlihat bagus, dari mana asalnya? Semua orang mencibir, dan sama sekali tidak peduli dengan keluarga Mark. Tapi kamu masih harus menemukan cara untuk mengeluarkan paman dan ayahmu dulu. Ariel, ayahmu. Apakah Anda bertanya kepada saya di sana, dapatkah Anda membantu? Silviana Wang memandang Ariel Jiang. Ayah Ariel Jiang adalah anggota sistem, dan dia memiliki beberapa koneksi. Ariel Jiang menggelengkan kepalanya, BBC, aku bertanya pada ayahku. Orang-orang yang menyinggung keluarga Kyu kali ini memiliki banyak latar belakang, dan ayah saya juga tidak berdaya. Ketika keluarga Kyu mendengar ini, mereka semakin putus asa. Ini semua untuk disalahkan untuk Mark Sialan dan Helen Kyu. Apakah keluarga Kyu kita benar-benar akan memotongnya? Semua orang di keluarga Kyu menghela nafas sebentar. Leonard, pikirkan cara. Bukankah ayahmu juga sangat baik di Rilville? Tanyakan ayahmu apakah dia bisa membantu kita. Alis Teresa Kyu memerah, dan dia meraih lengan Leonard Chu dan bertanya. Leonard Chu tampak getir, semua kontak ayah saya ada di dunia bisnis. Saya khawatir tidak ada orang di dunia politik. Leonard, Anda menelepon untuk bertanya, bagaimana jika seseorang kebetulan ada? Semua orang di keluarga Kyu sedang melihat Leonard Chu saat ini, seolah-olah seseorang yang jatuh ke air mengambil sedotan terakhir. Leonard Chu tersenyum pahit, berpikir bahwa ayahnya tidak akan mengakui pernikahan ini, bahkan jika dia dapat membantunya memperkirakan saya juga tidak akan membantu. Tetapi dalam menghadapi tatapan penuh semangat dari semua orang di keluarga Kyu, Leonard Chu tidak bisa membantu tetapi memutar telepon ayahnya saat dia menangkap bebek di rak. Ayah, tentang keluarga Kyu. Sebelum Leonard Chu selesai berbicara, Friedman Chu berteriak di ujung telepon yang lain, Nizi, jangan telepon ayahku. Jika Anda tidak menceraikan teh hijau itu, bahkan tidak ingin memasuki gerbang keluarga Chu saya. Tutut, telepon menutup. Leonard, bagaimana? Apa yang ayahmu katakan? Semua orang segera bertanya. Leonard Chu tersenyum dengan hati nurani yang bersalah, dan berkata kepada Silviana Wang, Bu, tidak ada yang serius. Ayahku berkata bahwa dia akan menemukan cara untuk membantu keluarga Kyu tenang. Itu bagus, itu bagus. Pada saat kritis, itu masih bergantung pada Leonard dan Yang. Keluarga anak ketiga adalah sekumpulan sampah. Semua orang di keluarga Kyu segera tersenyum dengan nyaman, dan lelaki tua Kyu itu dalam suasana hati yang lebih baik. Namun, diperkirakan keluarga Kyu tidak akan menyangka bahwa apa yang dikatakan Leonard Chu barusan adalah murni pura-pura. Setel dengan benar. Dia benar. Tidak ada
Dikatakan bahwa keluarga Leonard Chu hanya dapat dianggap sebagai keluarga kelas 2 di Realville, yang tidak ada bandingannya dengan keluarga Sen. Dan bahkan jika itu benar-benar mampu, Friedman Chu tidak akan memperhatikan keluarga Qiu sama sekali. Keluarga Qiu memakan keluarga Leonard Chu. Pada saat diyakinkan, Mark sudah bergegas ke Senjia Manor dengan mobil. Ketika Mark tiba, Helen Qiu masih berlutut di sana. Lampu jalan di kedua sisi memancarkan cahaya redup melalui tirai hujan besi yang tebal. Mark hanya melihat bahwa tubuh Helen Qiu seperti percikan samar di malam hari, sangat kecil, sangat lemah dan tidak berdaya, seperti anak terlantar di dunia ini. Helen, Mark melarikan diri. Di masa lalu, beberapa orang dari Helen Qiu menggendong Helen Qiu. Saat ini, wanita itu kedinginan, pakaian dan roknya basah oleh hujan, wajahnya pucat seperti kertas, tetapi dahinya sepanas api, seperti batu giok. Ada noda darah di kakinya karena terlalu lama berlutut. Darah merah itu dihancurkan oleh hujan. Kamu wanita mati, apakah kamu idiot? Kenapa kamu tidak memberitahuku, kenapa datang sendiri? Kamu telah diusir dari keluarga Qiu. Mengapa repot-repot dengan mereka? Bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Mark memeluknya, membiarkan hujan turun dengan deras, menderu-deru dengan marah. Saat ini, tubuh perempuan itu kedinginan, pakaian dan roknya basah oleh hujan, wajahnya pucat seperti kertas, tetapi dahinya panas seperti api, dan kakinya lelah karena berlutut lama-lama. Ada noda darah, dan darah merahnya pecah karena hujan. Kamu wanita mati, apakah kamu idiot? Mengapa kamu tidak memberitahuku mengapa kamu datang sendiri? Kamu telah diusir dari keluarga Qiu, mengapa repot-repot dengan mereka, bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Pelukan Mark melihatnya, Ren Yuluo mengalir dengan liar, meraung marah. Saat ini, tubuh perempuan itu kedinginan, pakaian dan roknya basah oleh hujan, wajahnya pucat seperti kertas, tetapi dahinya panas seperti api, dan kakinya lelah karena berlutut lama-lama. Ada noda darah, dan darah merahnya pecah karena hujan. Kamu wanita mati, apakah kamu idiot? Mengapa kamu tidak memberitahuku mengapa kamu datang sendiri? Kamu telah diusir dari keluarga Qiu, mengapa repot-repot dengan mereka, bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Pelukan Mark melihatnya, Ren Yuluo mengalir dengan liar, meraung marah. Bersambung.